Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmiria di sini akan menemani kawan Diska semuanya, tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang sangat penting sekali nih ya untuk kawan Diska semuanya simak pada hari ini, yakni mengenai salah satu penyakit yang bisa dianggap sebagai silent killer gitu ya, yakni tentang diabetes. Tentunya hari ini akan saya bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Dr. Tanindra Rumania. Selamat siang, dokter. Siang, Mas. Oke, dokter biasanya panggilannya apa nih, dok? Saya biasanya kalau lagi kerja gini dipanggilnya Dokter Tanin. Oke, Dokter Tanin gitu ya. Tanin. Oke. Setiap harinya bertugas di mana nih, dok, saat ini? Di Ngegong kebetulan. Oke, di Puskesmas Ngegong gitu ya, dengan Dokter Tanin. Hari ini akan kita bahas mengenai diabetes. Nah, untuk audiens semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dokter Tanin hari ini. Oke, untuk awal nih, dok, mungkin bisa dijelaskan nih, dok. Banyak orang yang menganggap kalau diabetes ini adalah penyakit gula gitu ya, dok ya. Mungkin definisi sebenarnya dari penyakit diabetes sendiri ini apa sih, dok? Oke, Mbak. Jadi sebenarnya diabetes mellitus sendiri itu, diabetes tuh artinya itu dia banyak urin atau banyak pipis. Kalau mellitus sendiri artinya manis. Kalau kita sebutnya itu, kalau orang awam itu biasanya kan kencing manis gitu lah, kencing manis. Nah, sebenarnya untuk pengertian secara umumnya itu adalah gangguan metabolisme, penyakit metabolisme kronik yang ditandai dengan adanya peningkatan gula darah atau glukosa di dalam darah. Jadi gula yang ada di dalam darah itu dia meningkat sehingga kita sebutnya sebagai diabetes mellitus. Gitu. Nah, itu kenapa kok bisa tinggi? Yaitu karena nanti ada beberapa patofisiologi yang menjelaskan kenapa gula darah itu bisa tinggi. Itu berdasarkan juga dari beberapa jenis-jenis diabetes sih, Mbak. Oke, jadi ada peningkatan gula darah gitu, dokter ya, dalam gula tubuh darah gitu dalam ya. tubuh. Tapi kalau dalam diabetes ini kan kita kenal ada istilah insulin gitu, dokter ya. Mungkin apa sih, dok, definisi dari insulin itu sendiri? Jadi istilahnya gini, Mbak, insulin itu adalah hormon. Jadi hormon yang ada di dalam pankreas, tepatnya di sel Langerhans, sel beta Langerhans. Jadi kalau kita makan itu kan karbohidrat tuh memecah glukosa ya, Mbak. Betul. Memecah glukosa atau dia menjadi glukosa. Nah, si gula itu sebenarnya itu kan harusnya kan masuk ke sel di mana sel itu nanti dia sebagai sumber energi, bisa jadi pokoknya biar jadi energi. Nah, tapi di sini di saat kita makan itu pankreas akan menghasilkan insulin. Nah, insulin itu istilahnya tuh sebagai kunci buka si buka pintu agar si gulanya ini tuh nggak di pembuluh darah tapi masuk ke sel. Nah, cuman di kondisi tertentu, yaitu orang yang mengidap penyakit diabetes itu si insulin ini tuh tidak bisa bekerja dengan baik sehingga si gulanya ini tidak bisa masuk ke sel, tidak bisa masuk ke sel, jadinya dia mengendap di darah sehingga yaitu ada kenaikan gula darah ada peningkatan gula darah. Jadi gulanya mengendap di dalam pembuluh darah sehingga kalau misalnya dicek ya pasti gulanya ada di darah semua. Oke, jadi tidak bisa masuk ke sel tadi ya, dokter ya. Betul. Padahal harusnya tuh gula itu masuk di sel karena untuk sumber energi gitu, sumber energi kita. Oke, jadi apakah ada hubungannya kalau misalkan orang diabetes ini walaupun sudah makannya banyak gitu, dokter, tapi tetap lapar aja gitu, dok? Nah, iya. Jadi kalau di sini tuh kita sebutnya ada 3P, Mbak. Kalau misalnya tanda-tanda orang diabetes itu ada 3P. Di mana kalau 3P ini ada yang pertama ada poliuri. Poliuri di mana poliuri ini kan karena gula darahnya itu berlebih ya, sehingga ginjal itu tidak bisa memproduksi atau mengelola si urinnya, jadinya gulanya itu masuk keluar melewati urin. Jadi kayak sifatnya itu gula itu mengikat air. Jadi dia karena ginjalnya udah overload nih, udah penuh, jadinya akhirnya kita dikeluarkan lewat urin. Makanya sehingga orang kalau diabetes itu dia poliuri atau banyak pipis. Nah, terus ada juga polidipsi atau dia haus terus. Itu karena dia pipis, jadi otomatis kan keluar cairan, jadi sehingga dehidrasi, pasti perlu minum. Nah, kalau lapar terus tadi ya karena tadi harusnya sel darah si insulin kan harusnya gulanya itu kan harusnya masuk ke dalam sel, tapi kan nggak bisa karena
pintunya udah nggak bisa nih, terkunci tadi iya, ya. terkunci, jadinya akhirnya ya gimana, akhirnya jadinya dia lapar, akhirnya selnya lapar, selnya butuh makan tapi nggak bisa dikasih karena gulanya tadi masuknya di pembuluh darah, nggak di mana, nggak di si selnya gitu. Oke, jadi itu termasuk dari tanda dan gejala diabetes, dokter dan ya. gejala Kalau misalkan diabetes. orang yang sering makan, sudah makan gitu, tapi kok rasanya lapar. masih lapar aja gitu, dokter Betul. ya. Kemudian ada juga yang poliuri ya. Poliuri ini adalah intensitas dari BAK gitu, dokter Iya, ya. yang dari buang air besar, buang air kecil gitu ya. Mungkin di malam hari gitu, dokter? Iya, biasanya juga sering di malam hari. Jadi karena kan ginjalnya tuh udah kepenuhan, jadi udah nggak bisa untuk menyerap si cairannya, jadinya akhirnya keluarnya tidak bisa menampung gula, jadinya gulanya itu lewatnya by urin. Oke, jadi ada 3 tanda gejala utama 3P tadi ya. 3P tadi. Oke, kemudian ada tanda gejala yang lain, dokter, misalkan kayak kesemutan itu apa? Ada. Kesemutan, penurunan berat badan biasanya. Jadi pasien kan makan terus ya, Mbak. Tapi justru harusnya makan terus itu naik ya, otomatis harusnya berat badannya. Tapi kalau pada kondisi ini tuh enggak. Jadi dia makan tapi berat badannya stuck terus apa kayak malah bahkan bisa turun. Terus ada kesemutan, sering kebas karena kalau itu sebenarnya faktor dari gini. Orang diabetes itu biasanya terdiagnosis kalau dia udah tahu komplikasinya gitu. Jadi sebenarnya itu masuknya ke komplikasi sih, Mbak. Jadi orang itu kadang nggak menyadari kalau dirinya itu diabetes. Dia taunya diabetes setelah sudah ada komplikasi. Sudah komplikasi. Jadi kayak kok saya kebas, kok saya kesemutan. Nah, sedangkan itu sebenarnya sebuah komplikasi di mana kalau gula diabetes itu salah satu komplikasinya ada namanya neuropati diabetes. Nah, neuropati diabetes itu yang menyebabkan si kena saraf, jadi sehingga ada rasa kebal, baak, gitu, habis itu kesemutan seperti itu. Jadi itu udah, kalau udah seperti itu, alangkah baiknya untuk segera ngecek untuk gula darah gitu. Jadi tanda awalnya tadi ya, dok, 3P tadi. Kemudian kalau misalkan sudah merembet gitu, dokter ya, itu bisa kayak kesemutan gitu ya. Kalau misalkan kayak luka nggak kunjung sembuhnya, apakah juga termasuk dari gejala diabetes? Oke. Jadi untuk luka sendiri nggak kunjung sembuh. Sebenarnya kan ada orang bilang diabetes basah, diabetes kering gitu ya, sebutnya kalau orang-orang awam. Nah, sebenarnya ini itu dilihat dari ya luka, tapi nggak semua orang diabetes itu punya pengalaman kalau misalnya dia luka tapi susah sembuh, itu nggak semuanya seperti itu. Jadi kayak nggak semua orang itu bisa luka tapi nggak sembuh. Ini aku diabetes itu juga nggak mesti. Jadi ada tergantung mungkin dari sistem dalam trombositosisnya beliau. Jadi bisa aja. Jadi dia itu masih sukar untuk pembekuan darah itu bisa. Jadi nggak semuanya melulu dari tentang diabetes gitu. Tapi itu bisa menjadi salah satu sih, karena sebenarnya itu kita nyaraninnya kan kalau misalnya pasien-pasien diabetes, misalkan kebanyakan mostly itu ini orang tua ya, Mbak ya. Jadi bilang, ibu, bapak nanti kalau misalnya keluar itu pakai sandal gitu, karena ya itu dikhawatirkan kan kebas nggak kerasa. Jadi kalau misalnya injek sesuatu atau apa, nanti takutnya berdarah. Nah, itu yang kita sangat cegah gitu. Jangan sampai si yang sudah kena diabetes ini kena luka gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang orang yang beresiko tinggi gitu, dokter, terkena diabetes ini, benar nggak sih kalau misalkan diabetes ini hanya menyerang orang-orang tua gitu? Untuk di era sekarang ya, Mbak ya, era zaman sekarang itu nggak semua ya. Sekarang kan anak-anak muda kan kebanyakan mungkin habitnya mereka adalah ngopi. Betul nih, nongkrong ya kan, nongkrong pasti minum manis. Betul. Nongkrong ngopi, terus cake yang lagi lucu-lucu gitu, dokter ya. Betul. Terus kayak maca sekarang. Nah kan, jadi kayak ya itu sih. Jadi untuk sekarang itu nggak melulu dari usia sih, Mbak. Untuk anak muda sekarang udah banyak yang punya gula darah tinggi. Beberapa saya menemukan, maksudnya kayak saat pelayanan gitu ada beberapa yang masih muda tapi sudah gula darahnya sudah cukup tinggi, karena itu dari pola hidup. Nah gitu. Sebenarnya kayak itu dilihat lagi sih, Mbak. Jadi kayak diabetes kan sebenarnya banyak ya jenisnya, ada beberapa macam. Jadi kayak ada yang memang dari kecil emang sudah kena diabetes, ada yang memang saat usia sudah lanjut
gitu. Jadi kayak nggak melulu tentang orang tua untuk saat ini, untuk di era sekarang ya, untuk di era sekarang kita bicara. Kalau misalnya dulu mungkin kita nanaminya diabetes tuh udah orang tua gitu, lansia. Tapi untuk sekarang, untuk anak-anak itu kalau tidak menjaga pola hidup sehat, pastinya akan lebih rentan kena diabetes untuk masa tuanya. Oke, jadi bukan hanya orang tua ya di era sekarang gitu dokter ya, yang bisa terkena diabetes gitu ya. Karena kan orang-orang kadang anggap diabetes ini penyakit wong tua, iya betul tua, gitu. Padahal saat ini mungkin karena zamannya sudah semakin modern gitu dokter ya, dan mungkin banyak yang dikatakan dokter, jadi ada yang nongkrong tiap malam gitu ya dokter ya, banyak makanan-makanan yang semakin beragam saat ini gitu ya. Kue-kue yang lucu-lucu, anak-anak kan sekarang pada FOMO mbak istilahnya. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan gaya hidup saat ini ya dokter ya. Apalagi memang diabetes ini sangat erat banget mbak sama pola hidup. Jadi emang selain dari genetik itu pola hidup juga sangat berpengaruh banget di diabetes ini, entah dari pencegahan ataupun dari untuk tata laksananya, untuk pengobatannya. Gitu. Oke, jadi penyebabnya ini apa aja nih sebenarnya seseorang bisa terkena diabetes selain dari makanan ya? Selain dari makanan, selain dari makanan itu penyebab diabetes itu adalah mungkin dari faktor keturunan juga bisa. Oh bisa ya? Oke, genetik, faktor keturunan. Jadi gini, kalau untuk kita flashback lagi, bahas tadi DM kan ada tipe 1 dan tipe 2 ya mbak ya. Dimana kalau tipe 1 itu disebabkan karena memang dia itu sel tadi yang saya sebutkan, jadi sel beta pankreasnya itu udah rusak di awal, jadi dia nggak bisa ngeluarin insulin sama sekali. Karena apa? Karena biasanya karena autoimun. Jadi kayak autoimun salah dipikirnya itu sel beta pankreas itu musuh, jadi makanya dibunuh. Jadinya kita di dalam tubuh orang itu nggak ada sel beta pankreas di mana dia tidak bisa menghasilkan insulin. Jadi benar-benar dia butuh insulin seumur hidup, insulin tambahan. Nah itu karena autoimun atau suatu sakit memang udah di awal emang sudah ada penyakit, tapi itu juga bisa genetik. Cuman persentasenya ya sekitar mungkin 10% ya kalau untuk DM tipe 1. Kalau DM tipe 2, nah ini DM tipe 2 itu dari pola hidup dan keturunan. Kalau misalnya saudara kandung, ayah, ibu ada yang DM, itu kemungkinan untuk kita atau si pasien tersebut kena DM itu bisa sampai 50-60% gitu. Jadi tapi ya balik lagi karena DM bukan melulu tentang genetik dari pola hidup, jadi ya selain dari genetik bisa jadi pola hidupnya mereka, aktivitas fisik, makanannya tadi juga sangat dikontrol. Dikontrol. Oke, jadi selain dari genetik juga yang paling berpengaruh adalah dengan gaya hidup tadi dokter ya. Kurangnya aktivitas fisik juga berpengaruh juga dokter? Sangat berpengaruh. Sebenarnya kurang aktivitas fisik itu berpengaruhnya karena tubuhnya udah kebiasaan malas-malasan ya mbak ya. Jadinya kayak udah malas-malasan, jadinya misal jadi obesitas, mohon maaf, jadi berat badannya jadi berlebih. Nah itu sangat rentan mbak, jadi sangat rentan terkena si diabetes ini. Penderitanya gitu ya. Oke, jadi tetap disarankan harus ada aktivitas setiap hari minimal 30 menit dokter? 30 menit, 1 minggu ya 3 kali minimal. Dalam 7 hari tuh, jadi bisa 3 harinya buat olahraga dan 1 hari olahraga minimal 30 menit. Kemudian kalau dari pola makan sendiri dokter yang dianjurkan agar kita tidak terkena diabetes ini seperti apa sih dok baiknya gitu? Pola makan ya mbak ya, ngomongin pola makan. Jadi untuk pola makan sekarang ini ngomongnya yang pencegahan ya. Pencegahan ya, jadi kita ngomongnya kalau pencegahan pola makan ya pasti kita harus ngurangin hal-hal yang ada gula tambahan. Contohnya ya tadi minuman manis, habis itu kue-kuean, tepung. Karena kue kan ada tepungnya ya, tepung bisa jadi gula. Itu dikurangin. Terus kita harusnya makannya itu diperbanyak karbohidrat, yang misal karbohidratnya tuh karbohidrat yang kayak misal diganti jadi kayak ubi yang berserat lebih tinggi. Nah ya kalau serat lebih tinggi itu bisa mengurangi. Jadi sebenarnya serat lebih tinggi itu bisa melambat penyerapan gula. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi kayak sayur, buah yang tinggi serat, itu bisa menghambat atau bikin lambat si penyerapan gula. Gitu. Jadi kalau makan juga harus kayak lebih baik itu teratur. Jadi nggak yang lebih baik kayak sedikit, jadi kayak nggak sampai yang berlebihan gitu loh. Jadi kalau berlebihan kan jadinya
di tubuh ini gulanya jadi numpuk banyak gitu. Lebih baik makannya itu teratur gitu, 3 kali sehari, terus bener-bener yang porsinya tuh juga yang dijaga. Kalau bisa karbohidratnya itu ya 1/4 piring gitu, setengahnya itu bisa dipakai di yang tadi sayuran, buah-buahannya tinggi serat gitu. Mungkin dengan menu gizi seimbang dokter ya, Betul, dengan isi piringku seimbang. ya. Nah iya betul, kalau di kita kan ada piring diabetes ya namanya ya, itu untuk pengidap diabetes itu biasanya ada namanya piring diabetes, di mana satu piring itu isinya kan dibagi 2, setengah, 1/4, dimana kalau setengahnya nanti isinya tuh kayak protein, kayak jadi kayak yang 1/4 mbak yang protein, sorry, yang setengah itu yang serat, jadi kayak sayur, buah, yang 1/4 itu proteinnya bisa ya lauk-laukannya, setengahnya lagi karbonya, bisa dari nasi merah gitu. Oke, jadi harus imbang ya. Ada karbo, ada protein, dan ada serat gitu dokter ya. Harus seperti itu. Jadi jangan kebalik banyakan karbonya gitu dokter ya. Apalagi kalau lauknya ini karbo dan karbo gitu dokter ya. Mie instan dan nasi. Ini tapi itu enak ya mbak ya? Ya enak banget tidak malam-malam gitu dokter ya. Sebagai makanan darurat anak kos dok itu ya lebih tepatnya. Iya. Itu harus dihindari ya. Apalagi ini memang meningkatkan kenaikan gula darah. Gitu, dokter ya. Di era-era sekarang. Kemudian kalau misalkan ada orang diabetes tetapi langsung mengkat nasi gitu dokter, takut untuk makan nasi, ini sebenarnya boleh nggak dok kayak gitu? Diabetes terus mengkat nasi, banyak sebenarnya pasiennya seperti itu di puskesmasku sendiri ya. Kalau saya datang pasiennya itu, tapi nanti keluhannya pasti ada pusing, kayak dok saya pusing, kenapa? Saya nggak minum, nggak makan nasi soalnya gitu. Kalau seperti itu tidak dianjurkan. Jadi harusnya tidak mengkat nasi, cuman ya tadi, jadi kayak kan kita ada istilahnya, kita ada nyawa nih 1/4 untuk karbo, 1/4 untuk karbo, jadi ya digunakan aja 1/4 untuk karbo itu, nggak boleh nasi masian 1/4 itu diisi nasi boleh, tapi mau diganti karbo dengan karbo lain, misal nasi merah atau ubi atau terus kentang jagung, gitu ya. Nah itu boleh, jadi kan udah ada takarannya, dan itu boleh 3 kali sehari loh mbak, piring itu, jadi nggak cuma sehari sekali makan 1/4 itu enggak, jadi kayak 3 kali sehari. Jadi tetap pola makannya 3 kali sehari diperbolehkan. Nah, gitu, boleh. ya. Iya, justru tapi mungkin porsinya yang diatur betul, gitu ya. Porsinya yang diatur. Kalau orang DM dengan mengkat nasi sama sekali, pasti dia akan timbul rasa laparnya berlebihan. Justru itu yang tidak boleh. Justru itu yang sangat kami tekan untuk penderita diabetes. Karena kalau misalnya terlalu banyak makan ya itu nanti gulanya jadinya malah tinggi. Jadi lebih baik untuk makanya teratur aja, nggak apa-apa, dijadwalkan sesuai jadwal. Gitu. Jadi tetap makan sesuai porsi ya, jangan tiba-tiba langsung cut karbo gitu. Betul. Tubuh kita langsung bingung gitu dokter ya, mencari ini mana ini ya. Iya, gitu. jadi nggak ada sumber tenaganya nanti. Malah tiba-tiba nanti kita cut malam-malam kita lapar, akhirnya kita nyerah makan juga gitu dokter. Biasanya kayak gitu. Iya, itu sangat ditakutkan dan dihindari. Jadi tetap mengatur porsi makannya. Gitu. Oke, kemudian kalau misalkan kadar gula darah normal, ini sebenarnya berapa sih dok angkanya gitu? Kalau kadar gula darah normal angkanya tergantung mbak sebenarnya. Jadi pemeriksaan gula itu ada banyak ya mbak ya. Ada kalau di ini kita ngomonginnya secara umum ya. Secara umum gula darah itu ada gula darah acak namanya. Itu kita ngambilnya itu ya sewaktu-waktu aja. Gula darah acak atau gula darah sewaktu sebutnya. Itu ngambilnya ya sewaktu-waktu aja. Untuk nilai normalnya itu ya 70-200. Jadi kayak kita nggak mentingin kayak harus puasa atau harus puasa dulu tuh enggak. Jadi kayak misal setelah makan mau cek langsung ya boleh, tapi itu untuk nilai normalnya itu 70-200. Beda dengan gula darah puasa. Kalau gula darah puasa itu harus puasa minimal 8 jam. Nah, itu nilai normalnya lebih kecil, jadi sekitar 70-110. Nah, terus habis itu ada lagi yang paling akurat, itu kita sebutnya HbA1c, dimana kalau itu pakainya persentase, biasanya kurang dari, ada yang pakai 6,5%, ada yang makainya 7. Jadi sebenarnya kalau pemeriksaan gula darah juga tergantung dari pemakaian si alat-alatnya dari rumah sakit atau puskesmas yang
mengadakan. Jadi kayak beda-beda gitu Mbak. Oke, jadi karena caranya ya dokter yang berbeda ya dalam pengecekannya ya kan kalau misalkan orang awam kan taunya dengan yang ditusuk di jari itu dokter ya. Itu namanya apa nih dok? Pakai darah kapiler. Darah kapiler itu berarti ditusukkan terus pakai alat namanya glukometer. Nanti dicek nanti akan keluar angkanya gitu. Oke, yang langsung keluar itu ya yang bisa dilakukan di rumah sendiri bisa, itu ya. Bisa itu untuk mereka mengontrol tiap harinya bisa. Untuk pasien-pasien diabetes disarankan juga seperti itu. Oke, tetapi yang lebih akuratnya menggunakan tes HbA1c iya, itu dokter? HbA1c itu ambil darahnya dari vena tapi Mbak. Kita ambil darahnya dari vena terus nanti si reagennya diambil terus nanti dicek terus kita tahu persenannya dari HbA1c-nya itu berapa. Itu lebih akurat, itu biasanya menegakkan diagnosis dari diabetes itu dari situ juga bisa gitu. Oke, kemudian kalau misalkan saya cek gitu dokter ya, terus hasilnya setelah misalkan setelah makan gitu, terus gula darahnya sekitar 180, ini masuknya apa nih dok? Normal, pradiabetes atau 180 setelah makan gitu? Setelah makan, tapi berarti gula darah acak ya maksudnya ya? Betul. Oke, nah iya kita di sini ada namanya tadi Mbak nyinggung pradiabetes. Jadi di sini itu ada namanya pradiabetes ya Mbak ya. Dimana kalau pradiabetes itu gula darahnya tuh tinggi, cuman gula darahnya tinggi itu tapi belum sampai melebihi batas, belum sampai lebih dari 200. Kalau gula darah acak, seingat saya itu makanya itu 140. 140 itu kayak udah paling itu. Kalau gula darah kalau udah puasa itu ini Mbak, maksudnya 100. Kalau gula darah acak baru 140. Jadi kayak ada namanya pradiabetes. Jadi dia itu belum diabetes, cuman udah pradiabetes itu banyak sekali bahkan di dunia ini. Pernah saya baca itu kalau nggak salah 73% orang itu pradiabetes. Jadi kayak memang harus ada pencegahan yang biar si pradiabetes ini tidak jadi diabetes. Oke. Jadi harus waspada gitu dokter ya? Harus waspada. Kalau udah 180 itu harus evaluasi diri. Gitu ya? Oke. Aku makan apa ya gitu. Terus kayak bener-bener harus merecall apa yang dimakan kemarin gitu ya? Kayak harus merasa bersalah, harus ada itunya. Kalau enggak itu berbahaya kalau dia sangat acuh tak acuh, jadi kayak ya udahlah gitu. Kayak mikirnya masih di bawah 200, masih ada gap 20 lagi gitu. Itu salah ya dokter? Salah dong, itu pasti nanti kita nggak tahu loh berapa tahun ke depan akan menjadi diabetes. Seharusnya kalau udah segitu harus aware sama diri, kayak harus introspeksi diri itu. Oke, harus introspeksi, harus waspada gitu dokter ya. Apalagi pada umur-umur yang mungkin berapa nih dok? 30 plus atau berapa nih? Kalau pradiabetes itu mostly 35 tahun. 35 tahun ke atas gitu. Iya. Tapi sebenarnya masih muda, ini kayak usia-usia ya mungkin usia-usia kita masih 20-an tahun gitu. Ya nggak salah untuk menjaga itu, karena apa yang kita lakukan di masa muda itu yang akan kita dapatkan di masa tua gitu. Jadi kayak harus tetap menjaga sih. Jadi mikirnya untuk masa depan gitu ya, untuk masa tua gitu. Masa tua, kalau mau masa tuanya sehat ya harus dimulai dari sekarang. Nah itu ya, oke. Kemudian nih dok, kalau misalkan kita berbicara tadi ya, ke langkah pencegahan itu kan ada aktivitas fisik gitu ya, kemudian menjaga pola makan, kemudian menghindari stres. Stres ini apa juga berpengaruh juga deh dok? Sangat berpengaruh. Selain stres, tidur cukup malam, tidur kayak kita begadang. Begadang itu juga sangat berpotensi. Kenapa kalau misalnya stres berlebihan? Karena stres itu ada namanya hormon kortisol, di mana kalau misalnya kita stres kita ngeluarin hormon itu. Nah, hormon itu yang bikin si gula darah kita itu naik. Jadi kalau misalnya kita stres berlebihan, tidak bisa mengontrol stres, itu ya pasti gula darah bisa naik gitu. Selain itu juga begadang itu tadi juga bisa tidur malam. Jadi jangan begadang gitu ya. Tetap harus tidur berapa dong nih? Minimal 7 jam. Minimal 7 jam ya. Dan kualitas tidurnya juga harus yang baik gitu dokter ya. Jadi tetap harus menerapkan gaya hidup sehat gitu dokter ya. Dan kalau untuk memeriksakan diri gitu dokter, baiknya ini dalam 1 tahun berapa kali dok? Memeriksakan diri untuk gula darah? Untuk cek PTM gitu. Tapi misal ini kalau di puskesmas ya, misal datang di puskesmas itu kalau adalah hasilnya normal itu 3 bulan sekali. Oke. Jadi untuk memantau 3 bulan sekali untuk memeriksakan gula darah si yang sehat ini gitu. Kalau sakit ya pasti harusnya per bulan Mbak. Kalau udah terkena diabetes ya masih sudah terdiagnosis pasti setiap bulan. Tapi untuk kita yang masih sehat-sehat ini 3 bulan sekali, monggo kita cek, kita rutin ke laboratorium semandiri atau mau ke puskesmas sesuai vaskes masing-masing seperti itu.
Oke, jadi tetap harus aware gitu dokter ya Betul. dengan kesehatan kita sendiri. Apalagi saat ini sudah ada program dari pemerintah yakni cek kesehatan gratis gitu Betul. dokter ya, harus dimanfaatkan Iya. minimal 1 tahun sekali lah ya, walaupun Iya. masih muda-muda bisa datang ke puskesmas gitu dokter ya untuk memeriksakan dirinya, cek gula darah, cek tensi, cek kolesterol dan asam urat. gitu, Asam urat dokter ya, itu udah jodohnya itu Mbak. Oke, kemudian kalau untuk aktivitas fisik sendiri dokter, kalau untuk lansia mungkin ya yang sudah terkena diabetes, ini apakah juga disarankan untuk aktivitas fisik? Kalau lansia ya pasti banyak faktornya ya Mbak. Satu dari usia, mungkin dia usia sama gerakannya juga nggak seaktif atau se apa ya namanya ya, nggak seaktif kita lah, pasti udah sangat terbatas gitu. Oke. Tapi ya sangat dianjurkan juga, tapi ya sesuai dengan kemampuannya, tidak perlu diforsir harus jogging ya Ibu, ya nggak mungkin ya Mbak seperti itu, orang 60, misal 70 tahun harus jogging kan nggak mungkin. Jadi pasti ya disesuaikan dengan kemampuan si individu masing-masing. Dengan cara apa? Ya pasti jalan sehat, jalan kan normal ya Mbak ya, jadi kayak semua orang pasti bisa jalan, even itu orang tua usia 70 tahun maksudnya dengan tidak ada keluhan misal harus memakai kursi roda, ya langkah baiknya untuk jalan kaki. Terus habis itu mungkin senam, kan sekarang ada Mbak senam lansia, udah banyak ya senam gitu lansia ya. untuk nenek-nenek dan kakek-kakek di sana. Jadi kayak ikut aja senam-senam lansia. Terus habis itu mungkin aktivitasnya selain itu ya stretching tipis-tipis setiap pagi seperti itu. Sesuai kemampuan individunya masing-masing aja sih. Yang penting ada gerak dari tubuh gerak, gitu iya. ya. Jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Oke, jadi minimal mungkin jalan-jalan gitu ya, Iya, pagi-pagi jalan-jalan pagi atau sore gitu ya, tetap ada aktivitas dari tubuhnya sendiri. Oke, kemudian kalau misalkan orang sudah terkena diabetes gitu dokter, apakah bisa sembuh gitu? Oke. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain kalau sama pasien, dok bisa sembuh kak? Dok bisa sembuh? Sebenarnya kalau kayak diabetes ini memang mau nggak mau ya harus minum obat, harus apa namanya, dia tadi balik lagi karena dia insulinnya udah kekurangan defisiensi relatif insulin, jadi kayak insulinnya tidak maksimal, mau nggak mau harus dibantu dengan obat gitu, obat tambahan, entah itu obatnya dari oral, kita sebutnya obat hiperglikemi oral, atau yang insulin atau yang disuntikan itu Mbak. Itu membantu untuk meningkatkan si kadar insulinnya. Jadi mau nggak mau kalau udah kena DM harus minum obat ya seumur hidup, kita bisa sebut ya, minum obat seumur hidup. Terus ya pasti harus selain itu juga modifikasi hidup. Jadi kalau untuk diabetes sendiri tata laksananya apa dok? Tata laksananya itu 2. Yang paling utama adalah modifikasi hidup. Yang kedua adalah yaitu dengan menggunakan bantuan obat. Gitu. Oke, jadi diabetes ini memang tidak bisa sembuh, cuma bisa dikontrol. Iya, cuma bisa dikontrol. Dan kontrolnya memang harus disiplin gitu dokter ya. Soalnya takutnya karena ada kondisi di mana kalau hiperglikemi atau kan kita nyebutnya kalau gula darahnya tinggi itu kita sebutnya hiperglikemi ya Mbak. Hiperglikemi itu ada namanya krisis hiperglikemi, itu yang sangat berbahaya dan sangat harus dihindarin. Krisis hiperglikemi itu adalah kondisi kalau gula darahnya itu bisa sampai lebih dari 500 gitu, karena itu bisa bahaya sekali. Bahaya kenapa? Itu bisa sampai menyebabkan henti nafas atau kayak jadi dia pasiennya udah nggak sadar, lemes seperti itu harus benar-benar itu kegawat daruratan di dalam apa namanya penyakit diabetes itu adalah itu yang kita takutkan kalau tidak terkontrol. Oke, jadi di atas 500 ini dikatakan sebagai hiperglikemi gitu. Krisis hiperglikemi. Oh, krisis hiperglikemi. Oke. Kemudian kalau hiperglikemi berarti ada hipo juga dokter? Ada pastinya. Jadi kayak tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya normanya kan 70 ya batas paling bawah. Kalau misalnya di bawah 70, 50 itu namanya hipoglikemi. Nah, dimana kalau hipoglikemi itu ya pasti obatnya kalau justru berkebalikan dong. Kalau hiperglikemi kan tadi mengurangi gula. Kalau hipoglikemi itu ada tata laksananya Mbak, ada pengobat-obatannya. Itu biasanya dikasihnya pasti gula. Yang pasti dikasih pertama adalah cairan gula. Oke, jadi memang ada kondisi yang gula darahnya tinggi, ada juga yang rendah gitu dokter ya. Gitu. Oke, kemudian kalau untuk obat sendiri dokter, saya pernah tahu ini ada orang yang diabetes itu, kemudian diberikan insulin secara injeksi gitu dokter. Itu ada ya dokter ya? Itu bedanya dengan pemberian obat nih gimana nih? Apakah tergantung kondisi pasien? Ya,
Tergantung kondisi pasien Mbak jawabannya. Jadi ya tadi kita lihat dari HbA1c. HbA1c kalau udah lebih dari 10 biasanya kan tadi dikatakan normal kurang dari 6,5 ada yang pakai 7 ya persen ya. Nah, orang yang pakai insulin itu biasanya sudah ada namanya indikasi pemakaian insulin. Indikasi pemakaian insulin. Salah satunya adalah ya tadi pengecekan HbA1c-nya udah lebih dari 9 atau 10 itu banyak ininya ya Mbak ya, ada banyak di buku di jurnal-jurnal itu menyebutnya seperti itu. Jadi kalau lebih dari 10 atau 9 itu biasanya sudah harus menggunakan insulin yang disuntikan. Selain itu juga mungkin kondisi-kondisi tertentu, misal ada penyakit jantung Mbak. Ada penyakit penyerta gitu dokter ya. Jantung, ginjal, gagal ginjal seperti itu yang memang sangat harusnya memang udah obat itu istilahnya kalau di kita udah nggak ngaruh, nggak bisa gitu. Jadinya harusnya pakai insulin. Udah kondisi paling top tiernya itu. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Iya betul. Kemudian ini dok, mitos atau fakta sih dok, kalau misalkan orang kurus ini nggak bisa terkena diabetes gitu. Orang kurus nggak kena diabetes? Jawabannya mitos. Mitos ya, berarti semuanya bisa terkena diabetes gitu dokter ya. Iya bisa. Tadi karena kan kemungkinan yang tadi saya sebutkan genetik, mungkin dia kurus tapi genetiknya dia ada DM gitu. Bahkan sekarang kan rata-rata biasanya ya orang kurus itu kan polifagi tadi banyak makan, tapi kalau pada penyakit DM itu berat badan malah turun. Jadi ada yang misal kondisi orang DM itu kurus banyak, nggak harus keberlebihan berat badan. Jadi itu mitos ya. Jadi jangan seneng dulu ya kalau misalkan makan banyak tapi nggak bisa gemuk gitu ya. Ini harus diwaspadai juga gitu. Jadi tetap harus menerapkan kembali lagi gaya hidup sehat. Betul. Itu paling kuncinya di situ sih Mbak. Kemudian nih dok, terakhir nih dok, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada kawan Diska semuanya hari ini tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke. Pesan-pesannya ya tadi mungkin saya sudah singgung ya Mbak ya. Ya pokoknya selagi kita masih muda, masih aktif, masih bisa beraktivitas secara tidak ada batasan gitu, ya harus menjaga tubuh ini sebaik-baiknya dari luar maupun dari dalam gitu. Dari dalam ya dari tadi makanan atau pola hidup, karena itu adalah investasi termahal kita gitu loh. Investasi termahal kita. Jadi kayak ya untuk masa tua. Jadi kayak ini invest kita di masa sekarang itu yang paling mahal itu adalah kesehatan. Jadi investasi mulai dari kepala 20-an ini untuk biar nanti di saat kita udah berusia nggak banyak penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi investasi terbaik adalah dengan menjaga kesehatan dari muda gitu dokter ya. Tidak harus menunggu sakit dulu gitu ya. Dari sekarang untuk gengsi gitu ya dokter ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati istilahnya gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih dokter untuk materi yang telah disampaikan hari ini. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi dokter dengan materi yang lebih menarik gitu ya. Untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di kawan Diska 5145 dan IG kami di @promkes Kota Madiun. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.